Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Ramadhani dengan NIM 230900054 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Dia. Sini yaitu soal UTS-nya di nomor 4. Buatlah simulasi dengan menggunakan metode simple additive, weighting atau SAW, weighting product atau WP, dan topsis untuk kasus di bawah ini. Sistem mendukung keputusan penilaian mahasiswa berprestasi. 1. Tentukan kriteria untuk kasus tersebut. 2. Tentukan alternatif yang digunakan dalam kasus tersebut. 3. Buatlah simulasi dengan menggunakan metode SAW, WP, atau topsis untuk kasus tersebut sesuai dengan soal yang diberikan oleh dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sesuai dengan yang diberikan oleh Ibu Dia, yaitu tentang metode WP. Yaitu di sini nomor 4 metode WP. Di sini ada kriterianya, yaitu nama kriterianya itu ada IPK, jumlah sertifikat, keaktifan organisasi, dan kehadiran. Nah, di sini juga ada kodenya, kodenya itu C1 untuk IPK, C2 untuk jumlah sertifikat, C3 untuk keaktifan anggota, C4 untuk kehadiran. Di sini juga ada jenis-jenisnya, yaitu jenisnya ada IPK itu benefit, jumlah sertifikat itu benefit, keaktifan organisasi itu benefit, kehadiran itu juga benefit. Dan di sini juga ada bobotnya, yaitu 4, maksud saya 0,4 itu buat IPK, 0,3 itu buat kearifan lokal, keaktifan organisasi. Yang keempat ada kehadiran, itu ada 0,1. Dan di sini ada jenis-jenisnya, kriterianya. Selanjutnya ada alternatif yang digunakan. Alternatif yang digunakan yaitu di sini menggunakan nama mahasiswa juga, ditambah mahasiswa, ada kodenya juga. A1 itu untuk nama Budi, A2 untuk Sari, A3 untuk Rina, dengan jumlah C1 untuk IPK gini. Kita ambil ke alternatifnya. Jadi ada IPK, sertifikat organisasi, dan kehadiran. Selanjutnya ada menggunakan asumsi ya. Di sini ada asumsi. Kriteria itu bersifat benefit. Penjelasan itu semakin besar nilai suatu alternatif pada kriteria, semakin baik hasilnya. Yang kedua ada kriteria bersifat independen, yaitu nilai pada suatu kriteria tidak dipengaruhi oleh kriteria lainnya. Yang ketiga ada bobot, mencerminkan tingkat kepentingan, yaitu penjelasannya ada setiap bobot menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan yang lainnya. Yang keempat ada data alternatif harus kuantitatif, yaitu nilai pada tabel keputusan harus berupa angka, bukan berupa kuantitatif atau verbal. Yang kelima ada metode perhitungan bersifat multiplikatif, yaitu nilai akhir dihitung dengan mengalihkan nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya. Yang keenam ada nilai tertinggi untuk menunjukkan alternatif terbaik. Alternatif penjelasannya itu alternatif dengan nilai vektor tertinggi dianggap sebagai solusi terbaik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kodenya. Nah, di sini terdapat tabelnya, yaitu C1 yaitu IPK itu untuk berupa benefit ya. C2 itu untuk jumlah lomba, itu nilainya benefit. Yang C3 itu ada keaktifan organisasi, yaitu nilainya bersifat benefit. Yang keempat ada C4 kehadiran benefit. Nah, di sini bobot masing-masing kriteria ada ini W1 untuk 0,4, W2 0,3, W3 0,2, dan W1 0,1. Nah, ini terdapat ya, misalnya gini, Budi itu
jumlah IPK-nya itu 3,1. Nah, IPK-nya Budi itu 3,1. Oh, mohon maaf, IPK Budi itu 3,7 dan IPK Sari itu 3,9. Terus Rina itu 3,6. Dan untuk sertifikatnya di sini ada Budi itu ada 3 sertifikat, 4 untuk sertifikat Sari dan 2 untuk sertifikat Rina. Terus ada organisasi ini, Rina itu mengikuti 2 organisasi dan Budi itu organisasi, Sari mengikuti 1 organisasi dan Rina itu mengikuti 3 organisasi. Dan ini bobot kehadirannya. Dan ini normalisasi ada W4 itu untuk total bobot ada ini 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya ini ada F1 ini milik Budi itu hasilnya 0,3426. Untuk Sari itu 0,33385 dan untuk Rina itu ada jumlahnya, ada ini, Rina itu 0,32355 dan hasil terbesarnya itu adalah Sari dengan jumlah 0,35,40. Nah, itu adalah nilai tertinggi atau nilai terbesar dalam keputusan penilaian mahasiswa berprestasi sesuai kriteria, yaitu yang meroleh hasil terbesar adalah Sari dengan nilai 0,35046. Udah cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.